pertama-tama trauma dan takut, relasinya, hubungannya nih. Kausanya, penyebabnya adalah takut. Rasa takut yang disimpan, tertimbun, menimbulkan trauma. Misalnya seseorang melihat ada kecoa atau ada cicak di bajunya begitu. Dan kemudian ada orang yang menegur dia, itu ada cicak di situ. Atau bahkan membantu dia untuk membuang cicak itu. Ini justru bisa menimbulkan trauma. Oh, padahal niatnya membantu ya, Pak ya? Orang ini menciptakan satu memori, menimbulkan satu memori dalam benak dia, dalam alam bawah sadar dia, bahwa saya tidak bisa membebaskan diri dari kecoa atau cicak. Saya butuh bantuan orang lain. Dan ini menyebabkan trauma. Setiap kali dia melihat cicak, dia ketakutan, dia minta bantuan orang lain. Terus dia diberitahu, ada cicak tuh kamu hindari cicak itu atau dibuang atau diapakan. Jadi biar dia mengatasi sendiri. Dan ini yang menyebabkan masalah ini kan bisa berlanjut sampai macam-macam. Dia bisa tergantung pada seseorang, dia bisa tergantung dengan suatu keadaan, ya. Jadi setiap kali menghadapi satu masalah dia tidak bisa menghadapinya sendiri. Percaya bahwa dirinya bisa menghadapi. Ya, trauma ini dari sudut pandang ilmu meditasi. Debaran jantung kita, irama jantung kita terganggu. Jadi orang yang takut itu irama jantungnya berbeda dari orang yang tidak takut. Jantung sebetulnya justru melemah. Melemah dia. Karena dia bekerja cepat sekali, dia melemah, dia dalam keadaan tidak baik gitu. Kadang-kadang bahkan dia bisa kehilangan iramanya. Seperti orang tidak ada debaran jantung, berhenti sebentar gitu. Nah, untuk mengembalikan irama jantung ini kita menggunakan suara drum biasanya. Dan kita menggunakan musik African drums yang ada agak kencang sedikit ya. Jadi dipancing gitu, Pak ya? Dipancing. Tetapi tidak lebih dari karena lebih dari itu dia justru akan menjadi sangat energetik dan bahkan bisa anarkis. Misalnya di perang itu kan prajurit diberikan drum, gendang, sehingga dia itu bersemangat dan dia tidak peduli lagi siapa di depan dia akan bunuh. Silakan musiknya mungkin bisa gerakan bebas, musiknya bisa dikencangkan sedikit biar semangat di raga kita. Pak, ini kayak tarian di mana gitu, Pak? Apa saja, ini bebas, jadi betul-betul tergantung pada peraganya sekarang ini ya. Tapi nanti kita akan latihan bersama dan kita akan mengundang beberapa teman lain dari audiens ya. Itu mereka bisa gerakan bebas seperti apapun. Jadi kita mengikuti bahasa badan kita, tubuh kita. Ini berapa lama tadi Bapak bilang? Makanya musiknya juga harus dipilih yang beatnya itu sesuai ya, Pak. Betul. Dan suara drumnya ini ya, ada duk duk gitu. Ini kalau sudah lebih dari 3-4 menit, mereka tuh bisa betul-betul lepas, betul. Jadi dalam keadaan satu alam kesadaran yang berbeda sedikit, dia mengikuti bahasa tubuh dia. Ini kan model-model musik seperti ini, Pak, agak sulit nih dicari. Kalau pemirsa mau ikut di rumah, bisa cari. Ada African dance, African beat itu di toko CD banyak. Bisa ya, Pak ya? Tapi musik dangdut itu juga cukup lumayan. Oh gitu, Pak? Lumayan. Juga ada drumnya, ada dangdut. Coba nanti, saya coba di rumah dengan dangdut. Oke, setelah itu mungkin kita duduk diam, Dian, berhenti. Duduk diam. Capek duduk kayaknya. Santai. Capek nggak, Pak, rasanya? Pasti capek sedikit. Capek ya? Dan ini juga agak tiba-tiba ya biasanya. Pelan-pelan duduk diam, jadi ya nggak begitu melayang atau apa enggak. Pasti ada disorientasi sedikit setelah dansa berapa menit itu kemudian ya. Ini apa yang dilakukan, Pak? Kita duduk santai, kemudian tangan kanan kita letakkan di atas dada sebelah kiri. Dan ini di atas jantung ya. Diusap-usap sedikit sambil mengucapkan dalam hati, aku tidak takut, aku tidak takut, aku tidak takut. Itu memberikan keyakinan pada diri sendiri pada mungkin diri ya, Pak sendiri, ya? afirmasi. Jadi juga
memberikan stimuli kepada jantung. Jantung ini seperti kita sayangi gitu. Oke. Dan ini sekarang sudah terbukti bahwa setiap organ dalam tubuh manusia itu memiliki intelijensia sendiri. Setiap organ. Setiap organ. Jadi dia tuh memberikan respons terhadap apa yang kita lakukan terhadap organ itu. Kita menyayangi, dia juga sayang sama kita. Makanya ini spesifik Bapak taruh tangan itu diarahkan di atas jantung ya Pak. Dada sebelah kiri. Nah ini minimal kita mengusap-usap 7 kali sambil mengucapkan aku tidak takut, atau aku tidak cemas, atau aku tidak khawatir. Tapi kita harus konsisten dengan satu kalimat yang kita pilih. Oh gitu. Jadi nggak boleh ganti-ganti ya Pak? Nggak boleh, besoknya boleh ganti. Oh besoknya boleh. Dalam session Dan satu berikutnya. latihan yang sama Iya, harus tetap. Betul. Minimal 7 kali, mau lebih juga silakan. Kemudian duduk santai dan tutup mata, tarik napas seperti biasa, perut dikembungkan, buang napas, perut mengempis kembali. Dan kita mengakhiri latihan. Ini latihan yang kita lakukan rutin atau gimana Pak? Iya, bagi orang yang memang rasa takutnya itu sangat mencemaskan, dia pernah lihat tawuran di mana terus terbawa terus sampai nggak mau pulang ke Indonesia, seolah-olah Indonesia itu setiap hari tawuran Sejak gitu. itu ya Pak ya? Sejak kerusuhan. padahal tidak demikian, tidak setiap hari kan. Nah, bagi orang-orang seperti itu kita butuh selama beberapa hari berturut-turut, kemudian dikurangi seminggu sekali. Trauma yang sama tetapi trauma yang definitif, yang ada hasilnya. Misalnya seseorang melihat dia dipukul atau melihat dia ibunya atau bapaknya dipukul, saudara yang dipukul sampai babak belur, berdarah, dia mengalami trauma berat sampai bisu, nggak bisa bicara atau apa. Besok-besoknya kalau dia melihat seseorang lain dipukul dan orang ini menjawab pukulan itu, jadi kembali ada penyelesaian dari kasus itu betul. Pak ya? Kalau tidak diselesaikan, belum tentu dia akan keluar dari shock.